Chapter 901. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiaoyan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh manusia kadal lainnya. Jijik. Mata kadal api besar itu menatap Xiaoyan dengan sinis. Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak tangisan, jijik, yang tidak dimengerti Xiaoyan. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiaoyan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini. Makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Jijik. Tubuh Xiaoyan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya. Ini segera mengeluarkan suara jijik yang tajam. 1000 kadal di belakangnya bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah. Sosok Xiaoyan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan doki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu menyemburkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiaoyan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada banyak orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Douling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiaoyan. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiaoyan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah terang mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiaoyan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli betapa kejamnya metode Xiaoyan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiaoyan melambat. Engah. Pisau tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Manik-manik berwarna merah cerah dikeluarkan dan ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiaoyan, yang sudah menghabiskan cukup banyak doki, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api tidak pergi. Setelah dokinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hati Xiaoyan.
Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan Douqi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, sosok merah padat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat masuk. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi daya Xiao Yan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami memahami bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiao Yan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar kekuatan seseorang di tingkat Do Huang awal. Namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada bola magma sederhana, di depannya, saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Banyak gambar setelah muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiao Yan, dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiao Yan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiao Yan di belakang. Bang! Tinju besar itu dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal. Api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Huff! Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalaan, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh orang kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang sebesar 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan.
Tangan Xiaoyan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiaoyan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiaoyan. Gigi. Setelah Xiaoyan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal memekik berbarengan. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiaoyan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan orang kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. Api hati jatuh melilit seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiaoyan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiaoyan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan anehnya menghilang di depan fokus banyak orang kadal. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembak dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiaoyan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut sosok-sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Chapter 902. Xiaoyan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan api hati jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiaoyan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan samar. Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiaoyan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya.
Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam perlombaan kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak akan berkurang drastis di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu sebelum bubar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau api hati jatuh. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Api hati jatuh ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah dari api hati jatuh di dalam tubuh Xiao Yan. Jika seseorang menggambarkan api hati jatuh dalam tubuh Xiao Yan sebagai bentuk yang matang, api hati jatuh di depan Xiao Yan ini berada dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit bagi api surgawi untuk dibentuk. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini sepertinya sudah ada sejak lama. Namun, Xiao Yan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah dengar. Mata Xiao Yan tertuju pada api hati jatuh. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi api surgawi ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk mantra api, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi mantra api membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiao Yan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di matanya. Bayi seperti api hati jatuh ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou yang turun dari langit menuju Akademi Dalam. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan melemah banyak dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah doki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan aktivasi menara penyulingan Ki Langit yang berkobar disebut Training Accelerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya tetapi bayi api hati jatuh ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi api hati jatuh yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan api hati jatuh yang matang seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Seabad kemudian, api jatuh hati yang berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan yang besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat.
Pada saat itu, akan sedikit berbeda dari orang biasa. Itu pasti akan melindungi akademi dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba. Akankah akademi dalam tidak memiliki penjaga pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk akademi dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan sepenuhnya kelelahan menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Munculnya bayi api hati jatuh ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan lenyap. Xiaoyan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan menangkap bayi api hati jatuh. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka itu, cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiaoyan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih ada di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiaoyan merasakan semacam perasaan tertekan yang menyebar dari hatinya. Api hati jatuh. Betapa tidak terduga, telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi melirik Xiaoyan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api hati jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa Pak Tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. "Tolong maafkan saya." Xiaoyan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiaoyan saat tatapannya menatap Xiaoyan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa api hati jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. "Pak Tua, apa yang Anda maksud dengan ini?" Adegan ini menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. Api hati jatuh seperti ular panjang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan api hati jatuh. Bagaimana mungkin bisa menjadi patuh di tangan orang asing? "Mengapa? Apakah kamu terkejut?" Orang tua itu melirik Xiaoyan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiaoyan. Senyuman yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia dengan samar menjelaskan, "Ini karena aku adalah pemilik api hati jatuh. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu tetap tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan diriku yang dulu dalam kemampuan mengendalikan api?" Pemilik sebelumnya. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini. Dia tertawa terbahak-bahak, "Keke, Pak Tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil. Saat saya memadamkan api hati jatuh saat itu, saya tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik. Anda secara alami tidak dapat merasakannya karena saya telah memberikannya kebebasan ketika saya akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu." Orang tua berjubah putih itu tertawa. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati jatuh di tempat ini.
Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun. Setidaknya, penatua pertama Suqian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati jatuh. Api surgawi, sangat penting bagi Xiaoyan. Jika itu direnggut dengan paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian padanya. Karenanya, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin adalah ahli tertinggi tetapi yang terakhir pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut api hati jatuh. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Semangat saya telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak bisa membahayakan Anda. Orang tua itu dengan samar menjelaskan. Xiaoyan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Senior ini berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua?" Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumannya memiliki kebanggaan yang datang dari dalam tulangnya saat dia berkata, "Aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze." Zunze. Hati Xiaoyan melompat dengan keras saat mendengar bentuk alamat ini. Xiaoyan dengan jelas memahami apa yang diwakili sufiks di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius jauh di dalam magma ini adalah seorang elit Douzun yang telah mengguncang benua pada satu waktu. Chapter 903. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo sedikit tersenyum saat melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu takut. Saat itulah saya masih hidup. Aku saat ini hanyalah sedikit semangat. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku." Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap elit Douzun ini dengan asal-muasal yang misterius, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari api hati jatuh. Tianhuo Zunze bermain dengan api hati jatuh di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya. Dia menjentikkan jarinya dan api hati jatuh berubah menjadi ular api yang menembak ke Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima api hati jatuh, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya berlama-lama di tangannya. Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengannya, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali api hati jatuh, hati-hati dalam Xiaoyan akhirnya sedikit memucat. Dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, "Anak kecil ini sembrono. Saya tidak tahu bahwa Pak Tua ada di tempat ini. Mohon bersabarlah jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan menatap Xiaoyan. Dia segera menunjuk ke bayinya tak terlihat dan bertanya dengan samar, "Apakah kamu juga tertarik dengan api hati jatuh ini?" Hati Xiaoyan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Zunze. Dia segera tertawa datar dan berkata, "Itu adalah milik tuan tua ketika Anda masih hidup. Aku yang kecil untungnya mewarisi semacam api hati jatuh. Saya sudah puas. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Doqi, kakekmu bahkan mungkin belum lahir." Tianhuo Zunze tersenyum saat dia menghukum. Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tianhuo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api hati jatuh. Dia perlahan berkata, "Api hati jatuh pertama yang saya temukan ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum untungnya menaklukkannya.
Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu sekarang. Xiaoyan mengangkat telinganya saat dia tiba-tiba mendengar Tian Huo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga memberi cukup banyak perhatian pada masalah api hati jatuh. Saat itu, saya mengandalkan keterampilan kecil yang saya miliki, dan dapat menjelajah dimanapun di dunia. Oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menundukkan api hati jatuh. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Tian Huo Zunze napas panjang yang terengah-engah mengandung desahan, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. Setelah masuk jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita. Oleh karena itu, saya dengan rakus ingin juga menundukkan benih api surgawi, api hati jatuh. Pada akhirnya, dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, saya tiba-tiba diserang. Tian Huo Zunze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan saat dia bertanya. Sepertinya kamu juga telah melakukan kontak dengan mereka. Tian Huo Zunze juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mengepung dan menyerang. Saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kadal api itu sepertinya orang aborigin yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa bersaing dengan Dozun. Saat itu, saya bertemu dengan ahli balapan kadal kelas Dozun. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya, pertempuran dua api surgawi telah menyebabkan tubuh saya terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir cerita setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntung para ahli ras kadal ini tidak mengetahui tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Mata Tian Huo Zunze memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam jauh di dalam ingatannya. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap hancur tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan api hati jatuh yang telah aku taklukkan. Jiwaku terikat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap. Hati Xiaoyan tergerak sedikit saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tian Huo Zunze di depannya ini tidak dapat dikatakan benar-benar mati. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Dozun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jiwanya tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang dapat menampung jiwanya dimurnikan, dia akan dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna. Jiwa Tian Huo Zunze di depannya ini, bagaimanapun, cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Setelah bertahun-tahun, tak terduga bahwa benih api surgawi saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk api hati. Namun, ini masih dalam tahap bayi. Tian Huo Zunze memberi isyarat dengan tangannya dan bayi api hati jatuh dipegang di dalamnya. Dia tersenyum saat melirik Xiaoyan. Dia dengan samar bertanya, apakah Anda ingin mendapatkannya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan jujur kali ini. Dia segera berkata dengan hormat, Pak Tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda jika Anda bersedia memberikan bayi ini api jatuh hati. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak.
Meskipun pihak lain telah mengatakan bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi yang dapat dengan mudah dibunuh Xiaoyan, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Do Jun asli. Xiaoyan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiaoyan bersikap lebih sopan sebelum menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Zunze tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun, Anda harus membantu saya yang lama. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup. Pak Tua, tolong bicara. Hati Xiaoyan tergerak saat dia berbicara sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuh Anda sangat kuat. Selain itu, nyala api mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, kan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk menaklukkan api jantung jatuh, bukan? Tianhuo Zunze tersenyum saat berbicara. Dia memang layak menjadi seorang elit Dozun. Yang tersisa hanyalah segumpal jiwa, tapi penglihatannya masih sangat tajam. Xiaoyan diam-diam memuji sambil mengangguk sedikit. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki roh terluka seseorang, bukan? Tianhuo Zunze tertawa pelan. Mata Xiaoyan menyipit saat dia menggumamkan, seperti yang diharapkan, dengan tenang di dalam hatinya. Setan tua kelas Dozun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka yang tersisa, mereka mampu menjadi ulet ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan tapi wajahnya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Membantu ahli kelas Dozun memperbaiki jiwanya bukanlah perkara mudah. Selain itu, dia baru saja bertemu Tianhuo Zunze, dan sama sekali tidak menyadari karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan membiarkan yang terakhir pulih, pihak lain mungkin akan datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, anak kecil, kamu bisa yakin bahwa selama kamu bisa memperbaiki jiwa diriku yang dulu, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Tianhuo Zunze tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka, ditarik ke atasnya. Ini adalah teknik Do yang dulu membuat saya terkenal saat itu, teknik mengusir api 5 cincin. Haha, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik Do. Ini harus dideskripsikan sebagai metode pengontrol nyala. Tianhuo Zunze melemparkan gulungan itu ke Xiaoyan dan berkata, selama Anda membantu saya yang lama, benda ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda meragukan ketulusan saya yang lama, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Teknik mengusir api 5 cincin, keterampilan kontrol api. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang, serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan sepenuhnya teknik api ini, 5 binatang dapat berkumpul dan membentuk formasi api mengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk merebus laut dan membakar langit. Tatapan Xiaoyan menyapu pengantar yang agak sederhana ini perlahan. Tatapannya segera berhenti pada deretan kata-kata kecil terakhir. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Do kelas Tian.
Teknik Do kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam keempat kata ini. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah mendengar informasi sedikit pun tentang teknik Do kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Do kelas tertinggi yang dia temui kemungkinan besar adalah keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya. Meskipun begitu, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk masuk ke pintu masuk teknik Do kelas Tian. Mungkinkah yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini juga memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang beberapa saat. Dia sedikit melengkungkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian nyala api. Dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kontrolnya atas api surgawi. Untuk menyerang cukup sederhana. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang yang diaglomerasi dari api surgawi, berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiao Yan tertawa getir saat memikirkan sampai saat ini. Saat ini, bagian dalam tubuhnya hanya ada 3 macam. Dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam beberapa saat. Tian Huo Zunze tidak mendesaknya. Semua yang terakhir dilakukan adalah dengan tenang menonton Xiao Yan. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela nafas panjang. Mata cerahnya melirik Tian Huo Zunze saat dia perlahan berkata, "Saya bisa membantu Pak Tua memperbaiki jiwanya. Tapi, saya harap Pak Tua setuju untuk menambahkan syarat lain." Chapter 904. Tian Huo Zunze terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya apa kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut berkata, "Saya berharap Tuan Tua itu akan melindungi saya yang kecil selama 1 tahun jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda." "Melindungi Anda selama 1 tahun." Tian Huo Zunze tertegun saat mendengar ini. Senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya menjadi pengawal selama 1 tahun. Anda harus tahu bahwa seorang elit Dozun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan begitu saja." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu setahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Mister berhasil memperbaiki jiwanya, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk mempekerjakan Tuan Tua selama 1 tahun, bukan? Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat memperbaiki semangat saya. Dengan kekuatan semangat saya saat ini, saya tidak akan mampu bertahan selama beberapa tahun." Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Pak Tua, Anda bisa yakin. Ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun jiwamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, ramuan obat yang mereka butuhkan adalah hal yang cukup sulit untuk ditemukan. Seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. Mudah-mudahan, aku yang dulu tidak salah. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi api hati jatuh yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan.
Xiao Yan dengan hati-hati menerima api hati jatuh ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan benda kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan Flame Gathering Pot dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah api hati jatuh memasuki Flame Gathering Pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat menyebar dengan tenang, menjadi sangat akrab dengan api hati jatuh. Xiao Yan secara alami mengerti bahwa riak tak terlihat ini adalah hal yang dibutuhkan menara penyulingan ki langit yang berkobar. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah akademi dalam. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flame Gathering Pot ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan teknik mengusir api 5 cincin di tangannya ke Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan berkata, "Aku yang kecil akan bersikap tidak hormat dan menerima hal ini." Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya setelah berbicara. Tianhuo Zunze tanpa sadar menggeleng tak berdaya saat melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia menghela nafas, "Tolong ambil juga tulang-tulang saya ini. Ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang seorang elit Dozun." Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan kecil Tianhuo Zunze ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan isap melonjak sebelum dia menarik tumpukan tulang ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Magma merah cerah tampaknya tidak memiliki manusia kadal. Namun, Xiao Yan, yang pernah menderita kerugian sekali, tahu bahwa sosok orang ini sangat sulit untuk dirasakan di magma. Dia mungkin akhirnya menemukan jejaknya saat dia keluar. Saat ini, Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan begitu banyak orang kadal. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tianhuo Zunze, tampaknya ada ahli dari ras kadal yang kekuatannya bisa bersaing dengan Dozun. Jika Xiao Yan bertemu dengan orang-orang kadal dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Orang-orang kadal api itu sangat peka terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, jumlahnya banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak. Pada akhirnya, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar kuat di dalam suku tersebut. Pada saat itu semuanya akan menjadi masalah. Tianhuo Zunze mengingatkan di samping. Saat ini, dia perlu mengandalkan Xiao Yan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Wajar jika dia tidak hanya melihatnya dihancurkan oleh orang-orang ular itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut, di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang-orang ini menagih suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk hidup ini hanya dapat bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang tertinggal dari air dan akhirnya mati secara otomatis. Tianhuo Zunze berbicara dengan lemah. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tertawa getir, "Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri. Apalagi tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku ingin tahu apa yang bisa ada jauh di bawah." Xiao Yan berhenti tiba-tiba ketika dia baru saja berbicara sampai saat ini. Ini karena dia melihat wajah Tianhuo Zunze di sampingnya ditutupi oleh kengerian yang sulit disembunyikan. Tianhuo Zunze membuka mulutnya saat kengerian melonjak ke wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat menakutkan macam apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang telah menjadi Dozun, mengungkapkan ekspresi seperti itu. Suasana aneh dan tidak biasa berlama-lama di tempat ini.
Lama kemudian, suara terengah-engah Tianhuo Zunze memecah kesunyian. Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menasihati kamu untuk tidak menjadi penasaran dan menunduk. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya bisa secara samar merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Tianhuo Zunze menghirup napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan berbicara. Xiao Yan menelan ludahnya saat melihat ekspresi serius Tianhuo Zunze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada eksistensi kelas doseng di dunia magma di bawah yang dapat menyebabkan seorang elit dozun menjadi setakut ini? Saya dapat secara samar-samar merasakannya hanya pada saat tubuh fisik saya hancur. Jika ini adalah waktu lain, saya pasti akan kesulitan merasakannya. Selain itu, terkadang, saya berpikir bahwa ras kadal api misterius ini bisa menjadi penjaga dasar dunia magma. Tianhuo Zunze perlahan menambahkan. Xiao Yan menyeka keringat dingin. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di hatinya. Tidak hanya itu mampu menciptakan dua api hati jatuh, tetapi bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada keberadaan misterius yang bahkan ditakuti oleh elit dozun di bawah. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Xiao Yan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasa terlalu tertekan. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Douki saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Anda bisa menunggu sampai Anda aman sebelum berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi. Jika Anda menggunakan teknik pengendalian tembakan ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Tianhuo Zunze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiao Yan mengangguk. Setelah pertempuran besar sebelumnya, Douki di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang kadal api itu, dia harus dalam kondisi puncaknya. Dengan pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel pelatihan ketika jantungnya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini diperoleh dari bagian dalam orang-orang kadal api itu. Manik api. Tianhuo Zunze kaget saat melihat manik merah di tangan Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan berkata, tidak terduga bahwa Anda dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh manusia kadal. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan keras. Kemungkinan besar ada risiko yang cukup besar dalam mengonsumsinya. Xiao Yan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Karena memiliki dua jenis api surgawi, Xiao Yan dapat menggunakan metode yang paling kuat untuk memurnikan dan menelannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiao Yan juga menjadi merah menyala saat ini. Tianhuo Zunze mengerutkan alisnya saat melihat Xiao Yan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya lupa bahwa Anda memiliki api surgawi. Mata Tianhuo Zunze berhenti di tubuh Xiao Yan. Hanya ketika kulit yang terakhir berangsur-angsur pulih menjadi normal, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Dia bergumam, ini tidak terduga diriku yang dulu telah selamat untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku. Hal yang ditelan Xiao Yan adalah manik api, dasar yang tidak bisa dianggap sebagai level tinggi. Oleh karena itu, dia hanya menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih sebelum benar-benar memurnikan manik api.
Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan Douqi yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus. Dengan mengandalkan manik-manik api ini di dalam cincin penyimpanan, saya seharusnya berhasil mencapai bintang Do Huang bintang 6. Namun, aku harus cepat meninggalkan tempat ini sekarang. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertahap diisi dengan Douqi. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan gerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Mengingat kondisi saya saat ini, saya tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Tianhuo Zunze tersenyum dan berbicara. Dia menoleh dan melihat Xiaoyan berdiri. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Hatinya bersuka cita karena tidak sembrono karena kepalanya sudah pusing melihat untung. Tianhuo Zunze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas bahwa dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk membalas seperti yang dia klaim. Tianhuo Zunze memindahkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiaoyan meletakkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram melintas dan memasukinya. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiaoyan perlahan terbelah. Penghalang cahaya baru saja terbelah ketika Xiaoyan melangkah maju. Tubuhnya menjelma menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia menembak dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar memperkuat riak magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya terbelah, Xiaoyan dan Tianhuo Zunze tidak menemukan bahwa pilar cahaya selebar beberapa kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma merah-merah. Itu terbuka dan tertutup, tampak seperti sepasang mata. Sosok Xiaoyan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya, yang tadinya berada di lengan bajunya, bergetar dan giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan sedikit kehangatan. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap batu giok kuno itu. Badai muncul di dalam hatinya. Ini karena giok ini secara mengejutkan merupakan pusaka dari klan Xiao, giok dewa kuno Tuoshi. Chapter 905. Gelombang yang menggetarkan jiwa muncul di dalam hati Xiaoyan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut membelai giok kuno Kaisar Tuoshi, dan dia segera menghirup udara dalam-dalam. Batu giok kuno, yang sudah lama tidak memamerkan aktivitas apapun, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul saat ini. Gelombang kemerahan samar muncul di tubuh giok berwarna putih. Jelas, itu karena area magma ini, atau lebih tepatnya, dunia magma di bawah. Hati Xiaoyan merasa 80% yakin bahwa tampaknya ada beberapa eksistensi yang terkait dengan giok kuno Kaisar Tuoshi di dasar dunia magma di mana seseorang mengalami kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er saat itu. Giok dewa kuno Tuoshi ini ditinggalkan oleh seorang elit Dodi. Dodi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Jenis kekuatan yang dimiliki seorang ahli yang telah memperoleh tingkat itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak pernah saksikan secara pribadi. Namun, dia masih bisa menebak secara samar-samar itu. Sudah cukup menakutkan untuk bisa menggoyahkan surga dan bumi dengan satu tangan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Dodi sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Douqi ini. Tentu saja, hal yang tertinggal juga harus memiliki kualifikasi untuk mengaduk kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiaoyan bisa mendapatkan barang apapun yang ditinggalkan oleh Dodi, dia mungkin memiliki modal yang memungkinkan dia untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Souls. Poin ini sangat menarik bagi Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar melirik ke belakang.
Magma merah menutupi pandangannya, tapi samar-samar dia masih bisa melihat kegelapan yang menyebabkan seseorang takut pada dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi yang berhubungan dengan dewa kuno Tuosi. Panas yang membara di mata Xiao Yan berlanjut sejenak. Ketika Xiao Yan berangsur pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mengeluarkan nafas. Panas yang membara perlahan menyebar. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan menuju ke bagian bawah magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Gyoku no Kaisar Tusi. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Dia saat ini memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiao Yan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Namun, dia selalu memiliki garis bawah. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma misterius itu, Xiao Yan tidak yakin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan berguna lagi. Dia bukan lagi pemuda sembrono dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tahu hal-hal apa yang pantas dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain itu, Gyoku no Kaisar Tuosi adalah kunci yang membuka hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Tusi. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Tuosi? Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci lengkap. Dengan memegang pecahan kunci, kemungkinan dia hanya bisa melihat benda itu dan menghela nafas bahkan jika dia berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Kaisar Tuosi. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan bahkan tidak dapat menerobos orang-orang kadal api, apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Tianhuo Zunze. Dia mungkin berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang mahal. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli Xiao Yan. Banyak pikiran melayang di sekitar hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan Gyoku no di cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tianhuo Zunze. Orang ini bukan Yao Lao. Sesuatu seperti Gyoku no Kaisar Tuosi, yang cukup untuk membangkitkan kecemburuan seorang elit Dozun, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan kuat mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan sejati di masa depan, dia akan bisa kembali ke dunia magma ini dan menyelidikinya secara terbuka. Namun, waktu itu pasti bukan sekarang. Dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar, Akademi Jianan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Xiao Yan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Doki meludah sejak saat itu. Kecepatan renangnya tiba-tiba bertambah cepat. Dengan Tianhuo Zunze menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tianhuo Zunze kali ini, perjalanan Xiao Yan menjadi sangat lancar. Sekitar 10 menit kemudian, dia meninggalkan area tempat orang-orang kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma pada saat ini juga telah melemah. Jelas, dia tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam di dalam hatinya, "Aku akan kembali lagi." Guyuran. Permukaan laut magma yang tenang tidak terpengaruh angin dan ombak. Hanya ada sedikit suara gelembung yang pecah. Seluruh dunia magma masih sepi itu. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang menembus permukaan air. Segera, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara.
Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyuman setelah nyaris lolos dari kematian. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, beruntung dia mendapatkan manfaat yang sepenuhnya sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara penyulingan ki langit yang berkobar, tetapi dia juga memperoleh keterampilan pengendalian kebakaran yang sebanding dengan teknik Do kelas Tian setelah penguasaan keterampilan. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan sekali lagi mendapatkan jiwa ahli kelas Dozun. Selama Xiaoyan memperbaiki jiwanya, petarung pamungkas kelas Dozun akan muncul di samping Xiaoyan di masa depan. Seorang petarung kelas Dozun. Kekuatan kuat macam apa ini? Meskipun itu hanya berlangsung selama 1 tahun, waktu itu akan cukup untuk Xiaoyan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiaoyan menunduk dan melirik cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Itu terbuat dari giok putih salju dan rasanya sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat berhubungan. Ada juga perasaan licin di dalamnya. Orang dahulu pernah mengatakan bahwa pria itu seperti batu giok. Yang mereka maksud adalah perasaan seperti ini yang menyebabkan seseorang merasa rileks. Sudut mulut Xiaoyan terbuka tanpa sengaja. Adegan ini telah menyebabkan dia tiba-tiba teringat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di kota Wu Tang saat itu. Hatinya merasakan sedikit kehangatan saat dia mengingatnya saat ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap segel api di dahinya. Tinjunya tanpa sadar dikencangkan. Gumaman rendah untuk dirinya sendiri terdengar di dalam hatinya, Hall of Souls. Tunggu saja, aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan semua skor kami. Saya akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya. Sosok jubah putih ilusi Tianhuo Zunze melayang keluar dari cincin penyimpanan. Dia melihat ke dinding gunung sekitarnya dan menghela nafas. Xiaoyan tersenyum. Tangannya menghadap dinding gunung saat sosok hitam melesat secara eksplosif. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa suan berat dan mendarat di tangannya. Xiaoyan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Saya akan menyerahkan masalah memperbaiki semangat saya kepada Anda. Anda pasti harus ingat bahwa roh saya hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Tianhuo Zunze mendesah secara emosional. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh saat tatapannya beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Pak Tua, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah. Tidak lama kemudian, Xiaoyan akan memulai perjalanannya ke Central Plains. Jika Xiaoyan ingin bertahan hidup di tempat di mana yang kuat berkumpul, dia akan membutuhkan kekuatan, terlepas dari apakah itu berasal dari dia atau lingkungannya. Jika dia bisa dengan cepat memperbaiki jiwa Tianhuo Zunze, Xiaoyan akan memiliki pembantu tambahan di sampingnya. Ini hanya menguntungkan Xiaoyan tanpa menyakitinya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan memotong tepi sehubungan dengan masalah ini. Tianhuo Zunze mengangguk puas. Dia perlahan-lahan berkata, kamu bebas bertanya kepada saya apakah kamu memiliki pertanyaan ketika kamu berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Karena Anda telah membantu saya yang lama secara alami tidak akan pelit kepada Anda. Kalau begitu, anak kecil ini akan mengucapkan terima kasih. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini dan berterima kasih kepada Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze melambaikan tangannya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan kekuatan spasial sebelumnya tetapi rohnya saat ini menjadi jauh lebih ilusi. Dia hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ini. Setelah itu, dia menghela nafas, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang memasuki cincin seputih saljunya.
Xiao Yan merentangkan tangannya setelah melihat Tian Huo Zunze memasuki ring sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lubang dalam yang mencapai bagian bawah menara penyulingan ki langit yang berkobar. Tubuhnya, bagaimanapun, tidak bergerak. Dia ragu-ragu. Saat ini, dia semakin dekat dengan kelas Do Huang bintang 6. Menurut perkiraannya, efek aneh dari manik api itu paling banyak memungkinkan dia untuk memasuki level bintang 6 Do Huang dalam sebulan. Dunia magma ini mungkin penuh dengan bahaya. Namun, ini memang tempat pelatihan harta karun bagi Xiao Yan. Waktu di mana dia akan berangkat ke Central Plains menjadi semakin pendek. Dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan apa-apa di Central Plains, tempat naga dan harimau berbaring. Ini tidak akan menjadi masalah sederhana jika dia ingin mendapatkan 10 besar di Pil Gathering di mana berbagai alkemis dari seluruh benua berkumpul. Semua ini mengharuskannya untuk berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu saat tubuhnya bergegas ke gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing yang sangat besar. Cabang-cabang pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Bahkan jika seseorang berjalan mendekatinya, dia tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Xiao Yan telah menempatkan jebakan sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkan dia untuk dengan cepat merasakan siapapun yang memasukinya. Selama perjalanan penjelajahannya, dia telah memperoleh 100 manik-manik api. Itu cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Mereka mungkin akan cukup mendukungnya untuk mencapai level Do Huang bintang 6. Oleh karena itu, dia perlu memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu dia. Tubuh Xiao Yan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila. Wajahnya serius. Kali ini, dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk menerobos menjadi bintang Do Huang 6.